Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah jemaah peserta kajian Turat online ya. Insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini kita kemudian bertemu kembali saling bertatap muka ya di kajian online di Zoom ya bagi para peserta yang tidak ada uzur syar'i kemudian boleh untuk me-on-kan videonya ya bagi yang tidak ada uzur syar'i boleh silakan di-on-kan, kalau ada uzur ya silakan di-off ya. Sebagian di adabnya kemudian menuntut ilmu ya. Alhamdulillah malam ini kita mengkaji kembali kitab Adabul Alim wal Muta'allim ya bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Aziz Ahmad Tajuddin ya. Alhamdulillah setelah hadir di tengah-tengah kita ya untuk mengefektifkan waktu barangkali ya. Ustadz Aziz, mangga Ustadz. Terima kasih Kang Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu a'udzu billahi min shururi anfusina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah salawat dan salam Allah tetap kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad, kepada segala keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Kita basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita masuk ke kemarin sama Ustadz Ian sudah diselesaikan tentang faslun fil ikhlas wasidqi wa ikhdarin niyyah. Dan insyaallah sekarang kita masuk kepada babun fi fadilatil istighal ya. Silakan di ya. Tidak salah, ini bab yang kedua adalah babun fi fadilatil istighali bil ilmi wa tasnifi wa ta'allumihi alaihi wal irsyad ila turuqih ya. Jadi para ikhwan sekalian, di bab yang kedua ini kita setelah bab awal itu membahas tentang niat ya. Jadi talabul ilmi pondasi yang sangat prinsip, sangat penting sekali. Kenapa? Sebab ilmu dalam Islam itu akan disimpan di hati, bukan di kepala gitu ya. Maka kebersihan hati, ketulusan niat, keikhlasan ini menjadi kunci utama. Dan Allah hanya akan menitipkan ilmunya pada orang yang ikhlas gitu ya. Sebab kalau ada motif tujuan yang lain, maka ilmu itu tidak akan bisa ya ditempatkan pada hati yang sudah penuh, yang sudah sibuk, ada salah niat gitu. Ini penting ya. So, saat ini banyak di antara para tulab al-ilm, pengkaji ilmu itu ya datang ke kampus, datang ke majelis ilmu ya,
niatnya tidak ikhlas begitu ya. Jadi ada motif tujuan yang lain sehingga ya ilmu ini tidak bisa dibohongi oleh nilai gitu. Ilmu ini tidak akan bisa dikibuli oleh ijazah gitu. Ilmu itu sesuatu yang milik Allah gitu. Sedangkan legalitas ya, administrasi, kemudian hal-hal lain itu adalah hal yang memang menjadi bagian saja. Kalau ada yang sudah merasa punya ya, tapi hanya sebatas ilmu. Nah, maka ya etika atau kode etik yang penting bagi para pencari ilmu itu adalah ya menghadirkan keikhlasan ya, kemudian juga motif dan tujuannya adalah lillahi taala. Baik. Nah, bab yang kedua ini Imam Syekh Al-Allamah ya, Imam An-Nawawi rahimahullah itu membahas tentang babun fi fadilatil istighal. Di sini membahas tentang keutamaan menyibukkan. Al-istighal itu menyibukkan diri bil ilmi, dengan ilmu. Wa tasnifihi, dan menyusun ilmu, ya, menulis ilmu. Wa ta'allumihi, ya, ta'allum dan ta'lim, ya, mengajar dan belajar gitu. Jadi bab ini membahas tentang bagaimana ya keistimewaan, keutamaan ya terkait dengan menyibukkan diri dengan ilmu, ya, kemudian juga menuliskannya, mengajar dan belajarnya, walhasu alai, mendorong begitu ya, memotivasi tetap ilmu tadi, dan juga petunjuk ila turukihi, ya, menuju dunia. Baik, maka watarat wataqat ad-dailu as-rikhatu watawafaqat adilati hasi ala jihadu basihi wa adhkuru torfa min dhalika tanbihan ala ma hunalik. Qala Allah Ta'ala a'udzu minasyaitonir rajim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wal ayatu katsiratun dan kali ayat akhbar wal jadi banyak di antara ayat-ayat, kemudian hadis, kemudian asar sahabat ya yang sampai kepada kita secara watawatarot ya, ditransmisi secara mutawatir. Tentang apa? Tentang keutamaan kenapa kita mesti menyibukkan dengan ilmu ya. Jadi kalau kita menjadi pelajar itu jangan sibuk dengan yang lain ya. Sebab kalau menjadi pelajar dia disibukkan dengan yang lain pasti nggak sampai ya kepada tujuannya. Nah, maka di sini istighalnya tidak ada kesibukan kecuali ilmu itu. Istighal itu sehingga tidak lupa, tidak ingat dengan yang lain kecuali hanya dengan ilmu. Dan sebaliknya. Yang lain ya nggak akan sampai begitu. Kemudian watato bakot adalah as-sarihah, begitu juga beberapa dalil-dalil ya, tingkatan-tingkatan, jenjang-jenjangnya, kemudian juga beberapa petunjuk yang jelas, watawafaqat ala fadilatil ilmi wal hasi ala tahsilih ya, yang satu dengan yang lain begitu saling menguatkan ilmu dan juga al-hasu ala tahsilih ya, upaya dorongan supaya bisa meraih ilmu itu, wal ijtihad, begitupun juga bersungguh-sungguh
Nah, ini mahasiswa masih sungguh-sungguh nih, fiktibasihi, bagaimana menggalinya, ya, iktibas itu wa ta'limi, dan juga mempelajarinya. Nah, kata Imam An-Nawawi, wa ana azkuru dan saja ya dari itu semua lama hunalik, ya, sebagai bentuk tanbihan, ya, pengingat-ingat alama hunalik, ya, kemuliaan, keutamaan ala wa kasama alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Ilmu, ya, kesimpulannya apa? Ya beda gitu. Harus yakin nih ayat ini gitu ya. Jadi dengan ilmu itu justru beda begitu. Etiknya itu harus kecuali lillahi taala. Nah, kemudian ilmu ini nanti akan, ya, memisahkan, dibedakan mana yang hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Ini kita harus yakin betul nih sama mahasiswa nih, ya. Mahasiswa yang sedang thalabul ilmi, apalagi ilmu-ilmu syar'i, itu harus yakin bahwa dengan ilmu itu nanti akan membedakan gitu ya, antara yang mendapat ilmu dengan yang tidak. Jadi jangan merasa apa ya, nanggung gitu. Jadi jangan merasa takut ketika ada orang yang misalnya tidak kuliah, tidak pernah baca, tidak punya buku, IPK-nya bagus, enggak apa-apa begitu. Artinya yang namanya orang tahu dengan yang tidak tahu itu nanti pasti akan beda. Ya, jadi artinya ilmu ini nggak bisa, ya, di apa namanya, disia-siakan atau juga, ya, dibohongi begitu ya dengan legalitas yang lain. Jadi orang yang paham, yang alim dengan yang tidak alim itu berbeda. Waqala ta'ala, di ayat lain, ya, Imam An-Nawawi mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, ya, katakanlah Rabbi, ya Allah, zidni. Nah ini, ya. Ini doa, ya, teman-teman sekalian. Jadi salah satu hal yang selalu dan mesti kita minta itu adalah, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami. Tambahkanlah ilmu kepadaku, begitu. Jadi di samping kita meminta ampunan atas dosa dan kesalahan, ya, yang mesti kita mintakan itu adalah ilmu, begitu. Apalagi kita sedang belajar, begitu. Maka konteks di sini adalah karena Allah pemilik ilmu, maka sudah selayaknya hamba ini meminta, ya, memohon untuk ditambahkan ilmu kepada siapa? Kepada pemiliknya. Nah ini ukur Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu gitu ya. Kemudian di ayat lain kan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma gitu ya. Jadi bagi pelajar, mahasiswa, ya, doanya itu bukan minta kekayaan, bukan minta uang, tapi minta pemahaman. Warzuqni, ya Allah, berilah rizki kepadaku, fahma, ya, pemahaman ilmu agama, ya. Jadi pemahaman itu rizki gitu. Jadi rizki itu bukan hanya dipahami uang banyak gitu ya, punya posisi, punya pangkat, punya jabatan. Rizki bagi seorang ahlul ilmi itu adalah bisa memahami, ya. Kalau teman-teman nanti baca kitab misalnya, ya, kemudian kita bisa tahu tentang apa padanan katanya, terjemahnya, kemudian bisa paham maksudnya, bisa menjelaskan, nah itu rizki. Dapat rizki, ya, bisa memahami kitab itu. Ya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian waqala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, gitu ya. Sesungguhnya hanya, ya, di antara hamba-hamba yang alim itu dialah mereka yang takut kepada Allah, ya. Innama di sini menggunakan adatul hasr, ya. Jadi hanya gitu. Yang yakhsha, takut kepada Allah itu min ibadihil ulama. Jadi ayat ini menunjukkan apa, ya? Jadi tingkat ilmu itu bukan hanya dilihat dari aspek tingkat tinggi atau tidaknya sekolah gitu. Jadi lagi-lagi jangan dikibuli begitu ya. Jangan merasa aman, merasa cukup dengan legalitas, dengan identitas. Tapi di sini indikator orang berilmu itu adalah sejauh mana dia takut kepada Allah. Nah itu, ya. Nah, maka masalah takut kepada Allah ini tidak bisa ditunjukkan dengan angka, dengan nilai begitu ya. Tetapi itu semua adalah kualitas, efek begitu ya. Jadi bukan pada identitasnya,
tetapi ada pada dampak ilmu itu. Jadi yang ideal itu adalah ketika dia sekolah, ketika dia mendapatkan legalitas nilai, ketika dia mendapatkan legalitas ijazah, ya, kemudian secara administrasi sudah diselesaikan. Nah, kemudian efek ilmunya itu ada pada sikapnya, ucapannya, tindakannya. Nah, itu yang ideal begitu, ya. Nah, maka di sini harusnya apa? Harusnya legalitas dan juga formalitas itu sebanding lurus dengan tingkat ketakutan, gitu ya. Rasa takut para alim, orang yang berilmu kepada Allah wa ta'ala, bukan sebaliknya begitu. Ya, semakin sombong, ada orang yang semakin sombong, ya, mentang-mentang sudah S3 misalnya, itu bukan begitu, apalagi sudah profesor misalnya atau PhD misalnya begitu ya. Nah, itu hati-hati. Nah, sebab di sini dikatakan bahwa ya inna yakhsyallaha min ibadihil ulama. Imam Ahmad bin Hambal ya menyampaikan di ya kitab Maslul ilmi khasyatullah. Pangkal ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Jadi kalau semakin tinggi ilmunya, ya, kalau misalnya sekolahnya sudah selesai, tapi dalam ucapan, tindakan, dan sikapnya tidak menunjukkan rasa takut kepada Allah, maka itu menunjukkan ya ilmunya tidak ada sebetulnya. Jadi aslul ilmi khasyatullah. Pangkal ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Baik, Ikhwan Fiddin rahimakumullah, selanjutnya wal ayatu katsiratun ma'lumah. Nah, kata Imam An-Nawawi, banyak sekali ayat-ayat yang memang sudah kita ketahui tentang bagaimana dorongan, motivasi kita harus menyibukkan diri dengan ilmu. Ya. Waruwina ya Muawiyah radhiyallahu an ya. Dan diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, ini hadis yang sudah masyhur ya. Hadis yang dikenal. Siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, kalau Allah sudah berkehendak ya khairan. Nah, ini untuk mendapatkan kebaikan maksudnya ilmu yufaqihu fid din. Maka ya yufaqih, dialah Allah yang akan ya memahamkannya gitu. Nah, ya inilah pentingnya kenapa kita mengkaji ilmu-ilmu itu harus mendahulukan adab gitu. Itu adalah jawab dari man ya. Man ini harfu syartin ya, man yuridillah. Man itu harfu syarat, jawabnya adalah yufaqih. Gitu. Jadi siapa saja yang Allah kehendaki gitu ya untuk mendapatkan kebaikan, dalam konteks ini adalah ilmu, yufaqih, Allah yang akan pahamkan, Allah akan bukakan pemahamannya. Jadi bukan masalah IQ penting. Bukan masalah jago gitu ya, pandai bukan. Tapi bukan usaha mawi, tetapi di sini Allah yang menghendaki. Jadi aneh gitu ya dengan misalnya pemahaman orang tiba ya dengan adabnya baik, yang sopan, ihtiram kepada ustadznya. Nah, ini yang dipegang nih oleh santri-santri salaf gitu ya. Salafiyah yang mereka senantiasa ya memegang kepada adab gitu. Kenapa tidak berani ya? Kenapa tidak melawan? Sebab tadi begitu, takut Allah tidak bukakan pemahaman yang pemahaman itu diminta. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, itu rizki. Jadi rizkinya orang yang berilmu itu bukan punya mobil bagus. Rizkinya itu adalah mendapatkan pemahaman yang Allah bukakan. Dan itu adanya di mana? Di hati. Ketika apa? Ketika sikapnya, ucapan, tindakannya ya mengundang. Nah, ini ya bahasanya mengundang simpati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Maka bagi orang yang mencari ilmu itu pantangannya apa? Maksiat begitu. Maksiat ya. Kemaksiatan bagi ahlul ilmi itu bukan mabok.
Maksiat orang yang berilmu itu bukan main judi. Itu sudah jelas ya, maksiat yang nyata. Tapi maksiat dia tidak ya ihram, memuliakan ustadznya, ya, tidak menjaga adabnya, tidak menjaga ucapannya, ya, kemudian juga tidak menjaga simpati ustadznya. Nah, itu disebut dengan maksiat gitu. Nah, maka ingatkan adab thalabul ilmi sekalipun dalam media Zoom begitu ya. Ya, salah satunya tampakkan wajahnya, juga ikuti dengan baik, tidak boleh ya duduk asal-asalan minum dan lainnya. Nah, ini sampaikan begitu ya. Kenapa? Sebab masalah itu adalah masalah tadi begitu ya, etika yang itu mengikat kepada semuanya. Jadi bagaimana mungkin Allah simpati akan membukakan pemahaman kalau seandainya tindakan ucapan kita ini tidak mengundang ya iradatullah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa seorang pelajar itu harus jaga sikapnya ya, jaga amal-amalnya gitu ya. Kemudian juga jaga qiyamul lailnya, ya dijaga dengan apa namanya saumnya, jaga awahnya gitu ya, jaga hafalannya gitu ya, jaga matanya, jaga hatinya. Kenapa? Ya itu tadi begitu. Ya, jangan sampai Allah mencabut pemahaman itu akibat tindakan ulah-ulah yang mengundang kebencian Allah gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian wa an Abi Musa Abdullah ibnu Qais al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Sesungguhnya perumpamaan ma ba'athani Allah ya, apa yang Allah utus kepadaku bihi ya, dengan ma itu dengan apa yang Allah utus minal huda dari petunjuk wal ilmu minal huda wal ilmi dan ilmu ya. Jadi ini adalah hadis membuat sebuah tamthil. Jadi Rasul dengan membawa ajaran Islam, Quran itu ya, itu merupakan petunjuk dan ilmu gitu. Jadi isi kandungan Quran itu adalah petunjuk dan ilmu. Kamatsali ghaitsin asaba ardon. Ya, ini diumpamakan seperti hujan ya yang menimpa ya, menimpa kepada satu tanah atau menimpa suatu tanah. Fakanat minha ta'ifatun. Ya, fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilat alma fa'ambatat al-kala wal ashab al-kathir. Nah, dengan air hujan itu gitu ya, minha ta'ifatun ya. Jadi air hujan yang ketika dia menyerap ke tanah itu qabilat alma, si tanahnya itu bisa menyerap air, fa'ambatat, kemudian ya dari tanah yang subur itu bisa menumbuhkan al-kala wal ashab al-kathir ya, rumput-rumputan begitu ya, sama ini ya. Jadi tumbuh-tumbuhan berupa rumput ya yang banyak begitu, tumbuhan, tanaman ya, rumput begitu ya, dahan-dahan, tangkai-tangkai pohon begitu, bahasa lebih luasnya. Jadi dengan tanah yang apa namanya bisa menyerap itu, kemudian nanti akan bisa menumbuhkan setiap tumbuhan ya, semisal apa namanya rumput. Wa kana minha ya jadi bu amsakat alma ya. Kemudian ada juga tanah yang ujadib atau ajadib ya, gersang ini. Kalau tadi tanah yang subur, tanah yang bisa apa namanya dia menyimpan air dan airnya jadi dimanfaatkan oleh tanaman. Yang kedua ada tipe tanah yang gersang dia. Amsakat alma, tapi dia masih bisa ya menampung air. Fanafa'allahu bihan nas. Ya, airnya nanti bisa dimanfaatkan oleh manusia. Fasyaribu minha wasaqau wazara'u. Ya, air yang disimpan di atas tanah itu bisa diambil, dimanfaatkan oleh manusia untuk minum, ya, untuk apa namanya menyiram dan untuk bercocok tanam, ya. Wa asaba ta'ifatun, dan yang ketiga ada ya kelompok minha uhra innama qi'ani ya.
Itu ki'ani la tamsikul ma wala tanbutul kala. Nah ini ya, jadi seperti lembah tanahnya itu. Ya, lembah yang dia tidak bisa menyimpan air dan tidak bisa menumbuhkan ya al-kala begitu ya. Padang rumput. Fadzalika mithlu man faqiha fi dinillah wa nafahu ya. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang faqiha, memahami ya fi dinillah, tentang ajaran agama Allah, wa nafahu, dan juga dia bisa mengambil manfaatnya. Ma ba'atsani Allahu ya bihi fa'alima wa 'allama. Ada yang alima wa 'allama. Nah, ya, jangan lupa dilanjutkan. Jadi ada 3 kelompok ini ya. Ada model ya. Ada 3 model tanah. Tanah yang pertama itu adalah tanah yang bisa menyerap, menyimpan air, dan juga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada yang nempel ke tanah itu. Yang kedua, tanah itu yang hanya bisa menyimpan saja, ya, dia dimanfaatkan, gitu ya. Tapi dia tidak bisa menumbuhkan, gitu ya. Nah, tipe pertama dia bisa, dia juga. Nah, ketiga, la tumsik al. Ini kan buat yang diri bisa ngambil manfaat begitu ya. Nah, inilah ya. Inilah perumpamaan ya, petunjuk ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Model yang pertama tadi ya, itu ilmu itu mesti dan juga manfaat bagi orang lain. Nah, jangan sampai ada ilmunya gitu ya. Tapi ilmunya itu tidak bisa mengubah siapa-siapa, jangankan orang lain, dirinya saja celaka. Itu ya. Sekalipun mungkin manfaat ya sebatas manfaat bagi dirinya. Yang ketiga ini yang bahaya begitu ya. Ia sudah tidak bisa menyimpan dan juga lebih jauhnya tidak bisa memanfaatkan. Nah gitu. Nah, maka di sini Allahu bihi gitu ya. Wa mathalu man la yarfa bidzalik wa lam yaqbalhu salah. Begitu juga ada tipe kelompok yang lam yarfa bidzalik ra'san ya. Wa lam yaqbalhu. Dia bisa mengangkat maksudnya yaqbalhu Allah. Ada yang ya terima petunjuk Allah alladzi ya arsaltu bihi gitu ya. Jadi dengan apa yang sudah aku utus bihi dengannya. Ya. Nah, inilah para ikhwan sekalian ya. Jadi contoh perumpamaan ya, Rasulullah dengan membawa ilmu petunjuk itu ya diibaratkan seperti kondisi tanah. Gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga maksudnya adalah hadis tadi bahwa Rasul itu adalah muallimul basyariyah. Ya. Rasul itu adalah gurunya manusia. Rasul yushbih an-nas bil ard. Rasul diserupakan seperti tanah. Yushbihun nas bil ard ya. Artinya diserupakan ya seperti tanah ya, al ilmu bil ghaiz. Sedangkan ilmu dengan hujan. Ya. Jadi yusabbih an-nas bil ard. Jadi seperti manusia dengan tanah gitu ya. Jadi Rasul itu ya diumpamakan yusabbih an-nas ya, menyerupakan manusia, diserupakan, ditamsilkan seperti ya tanah yang disepertikan dengan manusia dengan tanahnya. Kemudian sedangkan ilmunya ini diumpamakan dengan air hujan.
Kemudian manusia itu ya bagaimanapun juga dia butuh begitu ya dengan air hujan supaya memang dia bisa hidup di atas tanah itu dengan dengan baik begitu. Nah, inilah ya beberapa tamsil tadi ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diumpamakan seperti ya seperti air hujan oleh tanah. Dan begitupun juga manusia membutuhkan ilmu. Begitupun juga keberadaan ilmu agama itu dibutuhkan oleh semuanya. Seperti ya tanah yang membutuhkan air hujan. Jadi kalau ada yang menolak ajaran Islam, sebetulnya ya itu dia melawan fitrah begitu. Sebab ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu dibutuhkan ya oleh manusia semuanya begitu. Yang namanya keadilan ya, manusia membenci kezaliman, manusia senang dengan apa? Dengan hal-hal yang akan mendatangkan manfaat. Dan Islam itu kan datang untuk membawa manfaat ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jalbun naf'i, Islam itu akan mendatangkan manfaat. Wadaf'ud darar, Islam itu juga akan ya menghapuskan bahaya yang akan mengancam. Maka siapapun ya sebetulnya ya secara ya akal sehat begitu ya, tidak ada yang menolak Islam. Tidak ada yang menolak cahaya, tidak ada yang menolak air hujan gitu. Kalau manusia baik yang ngaku ya Islam ya, yang non muslim begitu ya, kemudian dia menolak air hujan nggak mungkin begitu. Menolak minum nggak mungkin, menolak makan nggak mungkin, sama. Ya, siapa saja yang menolak benci Islam, sesungguhnya hakikatnya dia menolak cahaya matahari. Jadinya sedang menolak ya turunnya air hujan. Sejatinya mereka sedang menolak makanan-makanan sehat begitu. Maka siapapun yang melawan sunnah Nabi ini itu pasti binasa, lambat laun, disadari atau tidak. Maka setiap sistem yang memang ya tidak menggunakan aturan ilahi, aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad di Islam, ya itu pasti ya lambat laun mau ya tinggal menunggu ajal saja begitu ya. Sama dengan orang yang misalnya tidak menjaga makannya, tidak menjaga pola minumnya, tidak menjaga kesehatannya, tidak menjaga istirahat siang dan malamnya, sudah ya tinggal tunggu penyakit saja sebetulnya. Nah, kayak begitu. Nah, dunia pun sama. Islam itu tadi cahaya, cahaya dibawa oleh Nabi Muhammad, dan di sana ada petunjuk, di sana ada kebaikan yang dibutuhkan oleh semua, seperti halnya air hujan yang dibutuhkan oleh tanah. Nah, maka ilmu itu ya itu menjadi cahaya begitu. Nah, siapa saja yang tidak mengambil cahaya ya, maka dia dalam kondisi kegelapan. Yang namanya gelap itu kan ya tidak tahu jalan, ya melangkah juga tidak adalah asal-asalan. Nah, ini jadi perumpamaan yang sangat baik sekali ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa contoh tadi adalah seperti ilmu syar'i yang pertama ya. Sarahnya itu begitu. Jadi ilmu syar'i itu adalah ilmu yang digali langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka itulah ilmu yang ya dicontohkan tadi seperti air hujan. Yang kedua adalah hajatun nas ilal ilmi ya. Asyaddu minal hajatim ilal matar gitu. Ada yang mengatakan hadis tadi bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi ya kebutuhan manusia terhadap air hujan. Jadi kalau air hujan saja dibutuhkan, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan butuhnya manusia terhadap ilmu. Yang ketiga bahwa Rasul itu adalah muallimul bashar. Rasul itu adalah gurunya manusia, sehingga ya Rasul diibaratkan ya seperti apa? Seperti tanah gitu ya. Dalam konteks bagaimana tanah itu ya akan senantiasa membutuhkan apa? Membutuhkan air hujan begitu. Baik, selanjutnya la hasada illa fitnataini. Tidak boleh ya punya rasa atau sifat hasud. Nah, ini kan hasud ini sudah jelas ya. Penyakit yang membahayakan dan penyakit yang pertama kali ada ya. Penyakit hasud ini kan penyakit yang paling lawas gitu, paling lama.
Iblis tidak mau sujud, hasud. Kemudian Qabil dan Habil itu hasud, ya. Jadi Qabil kepada Habil itu hasud, gitu. Ini penyakit lama ini. Nah, la hasad tidak boleh, ya. Gitu. Illa fitnataini, kecuali ini, ya, saking pentingnya ini. Hukum asalnya nggak boleh, tapi dikecualikan, ya. Satu, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Ya, jadi kita boleh hasud kepada seseorang yang diberikan ilmu, diberikan harta, kemudian hartanya dihabiskan, ya, dioptimalkan untuk membela kebenaran. Yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmah. Nah ini. Yang kedua, kita boleh hasud kepada orang yang diberi ilmu oleh Allah, fahuwa yaqdi biha, ya, wa yu'allimuha. Kemudian dengan ilmu itu dia bisa memutuskan, ya, mana yang hak, mana yang batil, dan dia dengan ilmu itu tadi dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini yang harus punya rasa hasud gitu. Gitu ya, bukan hasud kepada yang banyak uangnya, bukan begitu. Jadi bagi seorang pelajar begitu ya, bagi seorang ahlul ilmi itu dia levelnya sudah bukan lagi bicara masalah dunia, pangkat, jabatan, tapi dia sudah merasa malu, bahkan berambisi, ya. Kalau ada orang yang punya ilmu, kenapa saya tidak punya? Sebab dengan ilmunya lah dia bisa memutuskan segala sesuatu dengan benar, dan dia juga bisa beramal soleh dengan ilmunya melalui apa? Dengan cara mengajar. Wa yu'allimuha. Ya. Rawayahu, sama ini riwayatnya masih Bukhari Muslim. Wal muradu bil hasad al-ghibthah wa hiya ayatamanna mislahu, ya. Ghibthah begitu ya. Hasad di sini adalah ghibthah, dia menginginkan, tamanna, punya harapan, ya, harapan seperti apa yang tadi dijelaskan di atas. Wa ma'nahu yang bagi Allah yaghbaltu ahadan illa fi hatainil, ya, musilatain ila ridaillahi ta'ala. Jadi pada prinsipnya nggak boleh kita punya ghibthah, ya, punya dengki, punya hasud, iri, gitu ya. Itu kecuali memang hataini, dengan dua hal tadi, al-musilataini ila ridhaillah, yang bisa menyampaikan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aliyin radhiyallahu anhu. Ini, ya, Sahal bin Sa'ad, Rasul sempat mengatakan ke Sayyidina Ali, fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Ya, demi Allah, ya, li ayyahdiyallahu bika, Allah akan memberikan hidayah kepadamu rajulan wahidan, satu orang lelaki, khairul lak, itu lebih baik dibandingkanmu, min humrun ni'am, ya, daripada onta yang merah. Onta merah ini ada tunggangan yang sangat prestisius. Saat itu tidak ada yang paling hebat, yang paling dibanggakan kecuali kalau punya unta merah. Tapi itu tidak lebih baik dibandingkan dengan orang punya ilmu, katanya begitu. Ya. Jadi kalau orang yang sudah mendapat amanah ilmu, nggak usah begitu ya, merasa iri dengan yang apa? Wah, uangnya banyak gitu ya. Nggak usah. Kita ini sudah dikasih satu kemuliaan oleh Allah yang melebihi segala-galanya gitu ya. Ya, sekalipun mungkin ya secara ya penampilan fisik dan lain sebagainya, ya, atau juga kekayaan tidak gitu. Jadi kita jangan kepincut atau merasa iri dengan yang lain, tidak gitu ya. Maka cukuplah, ya, kafa bil ilmi syarfan gitu ya. Harus cukup kemuliaan itu dengan ilmunya, bukan dengan pangkatnya, bukan dengan jabatannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Kang Adam, sampai sini dulu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, sampai fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min humrin ni'am. Jadi kalau Allah sudah menunjukkan kepada seseorang, ya, sekalipun dia ya hanya satu orang saja, itu masih lebih baik, khairul laka min humrin ni'am, gitu ya. Nah, ini jelas ya, Sayyidina Ali ini kan memang ahlul ilmi yang dikenal gitu ya. Beliau sebagai bab, ya, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Baik, Iwan Fidin, supaya tidak
ngantuk begitu ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ini mohon maaf ya, di tempat Al-Fakhir masih gelap ya, sehingga agak membacanya agak terbata-bata gitu ya. Agak sulit. Nah, ini di sini juga kelihatannya. Nah, jelas ya, la hasada illa fitnatain ya. Di sini sudah sampai tadi ya. Sampai dengan fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min humrin ni'am. Humrun ni'am itu adalah tunggangan unta merah yang sangat mahal dan dikenal begitu ya. Nilainya sangat tinggi begitu. Artinya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang berilmu gitu ya. Jadi kalau saat ini mungkin ada orang yang punya mobil yang paling mahal ya, Lamborghini begitu misalnya, atau Ferrari misalnya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang Allah beri hidayah, Allah kasih hadiah dengan hadiah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan saya kembalikan ke Kang Adam. Oh iya. Nah, izin dulu katanya. Baik, Iwan Fiddin rahimakumullah ya. Selanjutnya kita lanjutkan dulu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk, kepada ilmu ya, misla ujur man tabi'ahu, maka dia akan dapat pahala seperti nanti orang yang mengikutinya. Gitu. Jadi pahala yang akan terus begitu ya, sebanyak orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak ada yang akan bisa ya mengurangi pahala itu sedikit pun. Wah, Masya Allah ya. Jadi itu istimewanya ilmu gitu ya. Jadi kalau kita punya ilmu kemudian ngajak kepada kebaikan, terus yang diajak ngajak lagi terus. Dan sepanjang yang diajak itu melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu pahalanya akan kembali kepada yang mengajaknya, yang menyampaikannya. Nah, itu. Nah, ini pentingnya begitu. Jadi, Masya Allah gitu ya. Ini disebut dengan ya kemuliaan ilmu itu. Nah, tetapi wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asami. Nah, begitu juga ketika ada orang yang mengajak kepada kesesatan, Masya Allah ya. Kalau ngajaknya sendirian, apalagi ngajaknya dengan sistem ini. Ngajaknya pakai aturan misalnya ya. Masya Allah ini dosanya nih. Ya, ngajak kepada dolalah kana alaihi minal ismi, dengan kesesatan itu mendatangkan dosa, misla asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asami. Nanti sepanjang orang yang melakukan dosa itu dosanya kembali kepada yang ngajaknya. Sama itu pun juga tidak dikurangi sedikit pun. Rawahu Muslim. Nah, begitu ya Iwan Fiddin rahimakumullah. Jadi pada prinsipnya ya, kenapa kita harus yakin istighol, menyibukkan diri dengan ilmu, sebab tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan itu ada pada ilmu, dan ilmu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan, silahkan ya. Silahkan jika ada yang akan ditanyakan begitu ya, terkait dengan beberapa hadis yang mendorong kepada kita untuk istiqomah dengan ilmu, bangga dengan ilmu, ya, merasa mulia dengan ilmu, begitu ya. Bukan sebaliknya. Apalagi saat ini kita disuguhkan ya dengan tayangan-tayangan di media sosial, ya, orang yang bangga dengan mobilnya, orang yang bangga dengan rumahnya gitu ya, orang yang bangga dengan bisnisnya, orang yang bangga dengan apapun begitu ya. Nah, orang yang berilmu itu cek Sunda geus teu kabita gitu. Itu geus teu kabita. Sebab levelnya bukan level kita. Bukan levelnya orang yang ya mengkaji ilmu begitu. Ya, kalau misalnya ada juragan apa, sultan apa gitu ya, ditelah dengan sultan itu akibat banyak uangnya, rumah mobilnya. Nah, gitu ya. Ahlul ilmi itu sudah tidak ya tergiur dengan itu semua. Itu mereka
Ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ya Allah sudah menitipkan ilmu kepada ya orang yang dia kehendaki. Nah, Masya Allah ya. Nah, jadi ini penting untuk dikuatkan kembali. Kenapa begitu ya? Sebab ilmu itu unlimited begitu ya, nggak ada batasnya. Dan ini yang mesti kita pahami gitu. Maka karena memang kemuliaan itulah ya sangat tinggi derajatnya, maka cara mendapatnya pun ya tidak boleh asal-asalan. Kita mesti mengindahkan kode etik, kaidah, adab ya. Itu. Jadi jangan sampai kita ya apa namanya terbohongi begitu ya. Dibohongi dengan apa namanya fasilitas duniawi yang seakan-akan kita sudah berilmu, padahal ilmu itu tidak didapatkan dengan cara-cara begitu. Ya, hati-hati begitu ya. Maka tetap ikhlas begitu ya. Kemudian indahkan kaidah-kaidah bagaimana cara kita mengkaji ilmu. Baik ya, saya kembalikan ke Kang Adam ini. Sudah hadir Kang Adam? Ya, Assalamualaikum. Masuk sesi tanya jawab biasa dia. Ya, barangkali dari peserta, para hadirin, ya, para jemaah, ada yang bertanya boleh nanti raise hand, kemudian nanti saya buka mute-nya atau di kolom chat ya, boleh. Kang Vicky, barangkali tadi mau bertanya, sudah membuka ini mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustadz Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Vicky dari Santri Darussalam, Ustadz. Oh iya. Saya nggak on kamera, lagi di tempat kerja. Ya, boleh. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama saya ingin bertanya bagaimana agar supaya hati kita selalu ikhlas ketika thalabul ilmi dan tidak menjadikan kesombongan ketika bertambahnya ilmu. Ya. Baik. Terus yang kedua bagaimana kita agar tidak terlalu disibukkan dengan dunia, misalkan sibuk dengan FB gitu, gadgetnya Tad. Ya. Syukran Tad. Baik. Terima kasih. Iya, bagus ya. Langsung ya Kang Adam ya. Pertama untuk menjaga keikhlasan. Ya memang ya kata Imam Sufyan bin Tsauri kan, ma'alajtu syai'an asaddu ya. Jadi tidak ada obat, tidak ada cara, terapi yang paling sulit kecuali mengembalikan niat gitu ya. Ya nal qalbun itu kan qallaba yuqallibu ya, bolak-balik begitu. Jadi kalau bolak-balik ya kita harus satu begitu ya. Menjaga keikhlasan itu ya kita harus tahu apa yang membuat keikhlasan itu ya hilang gitu. Nah, maka yang pertama adalah ilmunya. Nah, kita kan sudah bahas ya. Bab pertama ikhlas ya. Paling tidak ilmunya apa? Kita merasa dipantau, kita merasa diperhatikan, merasa diawasi, mulahadhatul ya, mulahadhah begitu ya. Merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi satu, kalau konteksnya keikhlasan itu wilayah hati, ya pertama kita harus jaga ya motifnya, niatnya, tujuannya gitu. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, kalau memang hati itu dipalingkan oleh setan, ya secepatnya kita harus beristighfar, astagfirullahaladzim, dan balikan gitu ya ketulusan tujuan niat itu. Yang kedua, dari aspek sikap ya, bagaimana menjaga keikhlasan, ya tetap ya ikuti kaidah-kaidah agama. Ya, contoh ikhlas dalam konteks misalnya ya kita sedang belajar, ya ikuti adabnya. Ya, siapkan pulpennya, siapkan bukunya, siapkan konsentrasinya. Kemudian juga jaga ucapannya ketika hadapan ustadznya. Itu ikhlas yang sifatnya nampak ya, gitu. Jadi keikhlasan dalam sikap bagaimana bagi seorang pelajar adalah menjaga kode etik, menjaga
menjaga hal-hal yang akan bisa mendatangkan rodatullah, keinginan Allah. Kemudian bagaimana supaya kita tidak disibukkan dengan misalnya handphone dan lain sebagainya. Ya memang idealnya bagi seorang pencari ilmu, jika dia ingin fokus dengan ilmunya, kalau bahasa Imam An-Nawawi tadi, istighfar dengan ilmu tidak dengan yang lain, ya diputuskan gitu ya, diputuskan dengan media-media tadi. Ya kalau toh misalnya butuh ya secukupnya saja gitu. Tapi kalau mau total itu bagus sebetulnya. Ya, kenapa di pesantren itu tidak boleh bawa handphone? Orang yang menghafal Quran itu ya sebaiknya tidak ada sentuhan-sentuhan dengan itu. Kenapa? Supaya dia tidak disibukkan hatinya dengan yang lain. Makin fokus kita ya dengan ilmu, maka menutup ruang yang lain. Tapi semakin ya antara ilmu dengan yang lain, maka semakin ada ruang ya, ada kesibukan yang nggak fokus begitu. Ya sama dengan beginilah, kalau kita ya apa namanya diakui saja misalnya gitu, kita menghafal tapi sambil gitu, menghafal Quran sambil gitu. Nah itu beda dengan yang menghafal tidak sambil gitu, belajar sambil, beda dengan belajar fokus gitu. Itu misalnya ada orang ini mah hanya sambilan saja, yang sambilan itu sebetulnya nggak akan fokus begitu. Artinya akan beda kalau misalnya orang yang fokus spesialis gitu ya. Kalau istilah kita, kenapa sekolah atau berobat ke dokter spesialis itu lebih mahal? Ya dia spesialis. Kalau umum itu kan masih umum gitu. Maka sekolahnya juga mahal, sekolahnya tinggi, maka ya nanti spesialis begitu. Kalau spesialis sudah fokus dia, nggak bakal megang yang lain. Spesialis anak ya dia hanya mengobati ya urusan anak saja. Dia nggak bakal merambah ke masalah jantung, nggak bakal merambah ke masalah objin, nggak bakal merambah ke masalah penyakit dalam, tidak begitu. Itu spesialis. Nah, istighol maksudnya apa? Menyibukkan kita dengan ilmu itu, mensiskan kita gitu ya dengan apa yang kita sedang geluti. Tidak boleh kita dipalingkan dengan kesibukan yang lain. Nah, caranya bagaimana? Ya kita disiplinkan. Mesti didisiplinkan, membuat ada sebuah aturan ya yang mesti kita jalankan begitu. Minimal komitmen kita. Contoh komitmen jadwal, komitmen waktu, komitmen targetnya berapa misalnya ya. Nah, kemudian tamatnya, khatamnya berapa lama. Itu pakai itu. Kalau nggak pakai itu nggak bisa gitu. Kalau kita menghafal misalnya, menghafal ayat Quran sehari berapa? Merojaah berapa menit? Ya, ziyadah berapa? Kalau tanpa itu, kapan saja nih waktunya, di mana? Nah, kemudian nanti tasmikan kepada siapa. Nah, itu kayak begitu tanpa ada sebuah komitmen, tidak ada aturan ya itu nggak bisa. Maka kata kunci belajar itu satu, ada komitmen. Komitmen waktu, komitmen dengan jadwal yang dibuat, dan komitmen dengan aturan yang sudah ditegaskan itu harus diindahkan begitu ya. Nah, maka kalau sudah fokus dengan itu insya Allah begitu. Tapi kalau tidak fokus, sampainya nggak sama dengan itu maksudnya. Kalau sampai cepat dengan yang fokus. Allah. Ya, terima kasih Tad atas. Allah fiik. Ya, alhamdulillah. Kang Fikri, saya Rezi, terima kasih atas jawabannya. Jadi dari jemaah yang lain, ada yang ingin bertanya, kemudian silahkan. Kang Dika, barangkali mau bertanya, atau peserta lain ada pertanyaan terkait dengan tema kita malam hari ini? Atau ada yang bertanya di kolom chat tadi, mungkin di hilang gitu? Cukup ya? Ya, sedikit Ya. ngandam ya. Ya, Jadi kalau kita lihat di bab ini, Masya Allah ya, itu ada rangkaian kesibukan. Satu, ya, kesibukan ilmu itu dengan ya
Istighol ilmu itu dengan satu menulis gitu ya. Kemudian setelah menulis ya belajar dan mengajar gitu. Jadi belajar mengajar itu adalah ya tadi bagian dari kesibukan ya. Maka sebetulnya orang yang belajar itu cita-cita yang paling tingginya itu tidak lain dan tidak bukan kecuali bagaimana mengajar gitu. Maka ada kitab taklim muta'alim gitu ya. Taklim itu belajar mengajar gitu. Jadi kalau sudah belajar dia wajib mengajar begitu. Gitu. Jadi kalau dia menjadi pelajar ya belajar begitu. Tapi kalau sudah mengajar ya belajarnya orang yang mengajar itu apa? Ya mengajar begitu. Jadi belajarnya orang yang mengajar itu ya belajar. Nah begitu ya. Jadi ini penting untuk dipahami gitu ya. Jadi dalam bab ini secara tidak langsung sebetulnya apa? Dunia pendidikan itu memang dicetak menjadi ya concern di bidang SDM gitu. Jadi output dunia pendidikan apalagi S1 gitu ya. Itu sebetulnya dia concern bagaimana mengembangkan SDM. Nah, pengembangan SDM yang paling efektif itu dengan mengajar begitu. Ya, maka dia sebetulnya tidak boleh disibukkan dengan hal-hal yang lain. Nah, lebih jauhnya tidak boleh lembaga pendidikan itu juga menjadi industri untuk melahirkan ya pegawai yang bahkan lebih jauhnya menjadi tadi begitu ya, menjadi lembaga pendidikan itu sampaikan ya salah satu kritiknya itu tidak boleh lembaga pendidikan itu menjadi ya, atau produksi atau pabrik yang akan mencetak calon-calon pegawai yang siap terjun menjadi pegawai-pegawai yang sifatnya dalam bahasa tertentu ya menjadi kuli lah gitu. Bukan. Nah gitu. Jadi Islam itu memuliakan begitu. Orang yang sudah tahu ada tuntutan dengan ilmunya apa kecuali mengajar sebetulnya. Jadi mengajar itu bukan hanya tugas ya. Mohon maaf gitu misalnya jurusan PAI bukan. Mengajar itu kewajiban siapa saja orang yang berilmu gitu. Orang yang sudah punya ilmu itu wajib mengajar. Sebab dosa orang yang sudah punya ilmu itu menyembunyikan. Itu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah mim ba'di ma bayyanahu linnas. Enggak boleh menyembunyikan. Ya. Yaktumuna ma anzalallah. Menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan. Menyembunyikan apa yang sudah dia tahu. Maka sebetulnya pesan Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu adalah kalau ketika menjadi murid, dia belajar. Kalau sudah menjadi guru, dia mengajar. Belajarnya guru sambil mengajar. Jadi mengajar itu adalah belajarnya guru gitu ya. Nah ini ya istimewa sekali sebetulnya. Nah sudah prinsipnya gitu ya. Akan ya dikapitalisasi bahkan lebih jauhnya menjadi pabrik kan pegawai ya yang hanya sebatas pendidikan itu dunia yang dinamis begitu. Dia bukan lebih kepada SDM, bagaimana dia juga bisa menyampaikan gitu ya, menulis, mengarang ilmu dan lain sebagainya. Nah, harusnya itu yang dikembangkan begitu ya. Sehingga dengan kemajuan peradaban itu kemajuan SDM gitu. Ya, jadi tingkat peradaban dunia itu bukan dilihat dari aspek fisiknya, tapi bagaimana SDM-nya, bagaimana tingkat intelektualitasnya, bagaimana tingkat pendidikannya, bagaimana tingkat produktivitas membaca dan juga mengajarnya. Itu ya. Maka dunia pendidikan akan maju kalau kembali ke tadi begitu ya, budaya literasinya maju begitu ya. Bukan budaya-budaya yang lain. Jadi dunia-dunia kampus itu mestinya tadi mencetak ilmuwan-ilmuwan yang siap gitu ya. Mengembangkan, membangun SDM, bukan berpaling ke yang lain yang dia tidak pede dengan ilmunya gitu. Justru tidak ada tuntutan orang yang berilmu itu kecuali ya dia menyampaikan ilmunya. Jadi orang yang berilmu itu sudah dalam tanda petik nggak usah kabita dengan yang lain. Ya, justru dengan ilmunya itulah dia sudah dimuliakan oleh Allah begitu ya, di atas kemuliaan yang ada di dunia ini. Nah, gitu harusnya. Gitu ya.
Jadi ilmu yang mahalnya itu, nah itu tadi yang mesti dia sadari bahwa itu tidak mudah untuk mendapatkan. Begitu Kang Adam ya? Baik, Ustaz. Masih ada? Tidak ada? Eh, Ya, dari silakan. saya pribadi. Ya, ya. Bagaimana caranya kita untuk kemudian fokus dalam belajar? Ya, Gitu. ya, ya kembali kepada agenda-agenda mana yang lebih utama gitu. Kan biasanya kan tidak fokus itu kita sudah tidak istiqomah gitu ya dengan dunia yang sedang kita geluti begitu. Ya, maka sebetulnya ketika ahlul ilmi ya dia ilmu dan juga mengajar itu yang paling ideal itu ya. Sebab kalau disibukkan dengan dunia lain yang memang tidak ada hubung, dia akan habis waktunya. Ya, maka ya tempatnya ya ikan itu kan di air begitu. Tempatnya ilmu ya di dunia pendidikan. Ya. Artinya apa? Mengajar, belajar, mengajar, belajar. Nah, dengan demikian apa? Ya nanti kita akan termotivasi begitu. Ya, bahwa ilmu kita terupdate begitu ya. Ilmu kita juga terus begitu kan. Sebab ilmu itu kan terus diulang-ulang gitu ya. Ilmu itu akan semakin melekat, nempel kalau diulang-ulang. Ya, kemudian dibaca lagi begitu. Nah, dunia-dunia kayak begitu kan lagi-lagi mesti kita geluti begitu ya. Nah, caranya bagaimana ya tadi begitu. Supaya kita tidak disibukkan dengan wilayah yang itu adalah bukan ya dunia ilmu, ya maka sebaiknya ya. Nah, kalau memang kita tidak bisa memilih, ya pasti dalam waktu yang sama pilihan-pilihan itu ya akhirnya pasti ada yang harus ditinggalkan, harus dikorbankan begitu ya. Ketika memang ada kesibukan lain. Atau misalnya nanti tidak fokus ya. Ya tidak fokus itu ya tadi begitu. Ya akibat banyak yang dipegang, akibat banyak yang apa namanya digarap gitu ya. Skala-skala prioritas apa yang harus didahulukan. Contoh misalnya Kang Adam kuliah, ya selesaikan faida farogta fangsop gitu ya. Satu-satu begitu. Tapi kalau tidak difokuskan begitu ya, atau semuanya ingin maju ya nggak bisa gitu ya. Semua ingin garap ya harus satu-satu begitu. Nah, skalanya dulu mana gitu ya. Nanti yang lain akan mengikuti. Ya, selesaikan yang satu, yang lain juga akan mengikuti. Ya begitu. Ya, pengalaman Al-Fakir pribadi begitu. Ya, kalau dihadapkan dengan banyak ya semua nggak akan selesai. Apalagi kuliah yang butuh fokus ya, apalagi misalnya butuh konsentrasi, butuh tenaga, pikiran ya kita harus ya. Kalau toh misalnya dulu ya pengalaman saya ya harus ngekos begitu. Tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan ya kewajiban-kewajiban ya untuk sementara waktu dulu begitu ya demi apa namanya selesai. Nah itu harus begitu. Ya, saya sempat ya hampir 6 bulan begitu ya. Tidak mengenal siang malam, tidak mengenal handphone gitu ya. Tidak mengenal yang lain ya. Ya, di apa mengunci diri di sebuah kamar kecil yang semua adalah buku untuk menyelesaikan disertasi. Ya selesai alhamdulillah. Kalau nggak begitu ya nggak bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah ya, Ustaz. Aduh, ini nasihat yang menampar sekali, Ustaz. Bagi pribadi. Insyaallah. Barangkali dari para jemaah yang lain ada pertanyaan. Ya. Ya. Kalau juga tidak ada pertanyaan, ada closing statement. Ya. Apa yang tadi? Ya, jadi intinya para imam sekalian, ya, jadi bab istighal ini menunjukkan bahwa ya kesibukan ya untuk ilmu dengan menggeluti dunia ilmu itu adalah kesibukan yang kalau sudah sibuk dengan itu maka nggak ada peluang sibuk yang lain. Tapi kalau kita belum sibuk dengan itu yang menyibukkan kita. Tapi kalau kita sudah sibuk dengan itu, pasti nggak ada peluang yang lain kita disibukkan. Tapi kalau misalnya kita tidak sibuk dengan ilmu, pasti ada peluang selain ilmu yang menyibukkan kita. Itu nanti pada akhirnya kita tidak akan fokus dengan ilmu,
dan semakin fokus dengan yang lain. Nah, artinya supaya sibuk dengan ilmu tadi ya, membaca, menulis, meneliti, belajar dan mengajar. Salah satu aktivitas seorang ahlul ilmi gitu ya. Dia harus fokus dengan ilmunya dan tidak kabengbat gitu ya, terpancing dengan dunia yang lain yang tentu ya, sebab ini adalah dijanjikan oleh Allah, sudah dimuliakan oleh Allah dan tidak ada yang bisa menyaingi ilmu ini. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, jazakallahu khair nasihatnya malam ini, Ustaz. Ya. Ya, wah udah nggak bisa digambarin saya. Ini apa namanya? Ya bagi hari inilah, Ustaz, kehidupan kita ya, masyarakat pada umumnya ini jauh sekali dari aktivitas tersebut, Ustaz. Ya, alhamdulillah kajian malam ini ya, alhamdulillah telah selesai ya bahasan kita malam ini. Jazakallahu khair Ustaz Azi telah mengisi kajian, telah menasihati kami. Ya, kita cukupkan dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.